Gejala awal diabetes mellitus biasa disebut dengan 3P. P yang pertama adalah poliuria atau banyak kencing. Hal ini terjadi ketika kadar gula melebihi ambang ginjal yang mengakibatkan glukosa dalam urin menarik air sehingga urin menjadi banyak. Maka, acap kali para penderita diabetes mengalami buang air kecil dengan intensitas durasi melebihi volume normal. P yang kedua, polidipsi atau banyak minum. Karena sering buang air kecil, acap kali para pasien diabetes akan banyak minum. Karena demikianlah kita sering mendapati para diabetes mengalami keluhan lemas. P yang ketiga, polifagi atau banyak makan. Seorang diabetesen yang baru makan akan mengalami ketidakcukupan hormon insulin untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Hal ini akan menyebabkan tubuh akan selalu merasa kelaparan, sehingga tubuh sering terasa lemah. Kompensasinya, seseorang diabetesen akan makan lebih banyak lagi. Gejala lanjutan diabetes mellitus yang pertama, berat badan berkurang. Ketika proses sekresi pankreas kurang mencukupi jumlah hormon insulin untuk mengubah gula menjadi tenaga, tubuh akan menggunakan simpanan lemak dan protein yang ada. Yang kedua, penglihatan menjadi kabur. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan perubahan pada lensa mata sehingga penglihatan kabur walaupun baru saja mengganti kacamata. Yang ketiga, cepat lelah. Karena gula di dalam darah tidak dapat diubah menjadi tenaga sel-sel tubuh, maka badan cepat merasa lelah, kurang bertenaga, dan bahkan seringkali mengantuk. Yang keempat, gatal di daerah kemaluan. Infeksi jamur di sekitar kemaluan menyebabkan rasa gatal terutama pada wanita. Yang kelima, luka sulit sembuh. Pada diabetesen terjadi penurunan daya tubuh terhadap infeksi, sehingga bila timbul luka akan sulit sembuh. Tidak menutup kemungkinan jika terjadi infeksi berat di daerah kaki akan berpotensi untuk diamputasi hingga kecacatan permanen. Gejala kronis diabetes mellitus yang pertama, impoten atau disfungsi ereksi dan kesemutan di kaki. Diabetes mampu merusak jaringan saraf dan pembuluh darah baik pada kemaluan maupun kaki. Yang kedua, kerusakan ginjal. Yang ketiga, gangren atau infeksi berat pada kaki hingga membusuk. Yang keempat, kebutaan. Yang kelima, serangan stroke. Keenam, serangan jantung koroner. Dan yang ketujuh, kematian mendadak. Pilihan makanan yang baik untuk diabetes. Yang pertama, ada jagung. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa rutin makan jagung yang kaya akan pati setiap hari dapat membantu diabetes mengendalikan gula darahnya lebih baik. Yang kedua, ubi jalar. Ubi jalar merupakan makanan yang memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada kentang. Nilai glikemik satu porsi ubi jalar rebus adalah 44, sementara kentang rebus adalah 80. Yang ketiga, gandum utuh. Selain gandum utuh, beberapa jenis biji-bijian utuh yang baik untuk diabetes antara lain beras merah, quinoa, barley, beras hitam, buckwheat. Yang keempat, sayuran hijau. Beberapa jenis sayuran hijau yang direkomendasikan untuk diabetes yaitu brokoli, bayam, sawi, bok choy, dan kubis. Yang kelima, kacang-kacangan. Beberapa pilihan kacang yang menjadi makanan sehat untuk diabetes ada kacang almond, kacang mete, kacang pistasio, kacang tanah, dan kacang merah. Yang keenam, ada biji chia. Sekitar 28 gram biji chia mengandung 11 gram serat. Kandungan serat dalam biji chia efektif untuk mengurangi rasa lapar dan membuat kenyang lebih lama. Yang ketujuh, ikan. Ikan yang dapat membantu menurunkan gula darah adalah ikan yang kaya akan asam lemak omega 3 seperti ikan salmon, ikan trout, ikan tuna, ikan kembung, dan ikan halibut. Dan yang terakhir ada mie shirataki. Serat glukomanan dalam makanan ini berpotensi sebagai penurun kadar gula darah dan meminimalisir resiko terjadinya resistensi insulin bagi penderita diabetes. Minuman untuk diabetes yang aman dikonsumsi, yang jelas air putih. Yang kedua, ada jus campur sayuran. Yang ketiga, teh tanpa gula. Yang keempat, kopi hitam. Dan yang kelima, susu rendah lemak. Menu camilan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi para diabetes mengandung indeks glikemik kurang dari 50.
Pilihlah camilan untuk penderita diabetes yang kaya serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yuk, lakukan pencegahan diabetes sejak dini dengan rutin berolahraga, konsumsi makanan dan minuman yang sehat, dan cek kadar gula darah secara rutin. Kalian bisa menggunakan alat glukometer atau EasyTouch untuk mengecek kadar gula darah pada diri kalian. Bagaimana caranya? Mari simak video berikut. Pertama, kita menyiapkan alat pengecek gula darahnya. Di sini, kita menggunakan EasyTouch. Kemudian, kita pasangkan chip berwarna hijau di belakang alat. Setelah itu, masukkan strip yang berwarna hijau ke bagian atas chip untuk mengecek gula darah. Tampilan kode chip akan muncul pada layar alat, diikuti dengan gambar tetes darah berkedip. Pastikan kalian sudah mensterilkan jari kalian ya sebelum mengambil sampel darahnya. Kemudian, aplikasikan tetes darah pada strip sesuai dengan tanda panah pada ujung strip. Hasil akan terlihat setelah beberapa detik. Cara yang sama dapat dilakukan untuk cek kolesterol atau asam urat dengan warna chip dan strip yang disesuaikan, tanpa harus antri ke rumah sakit, dan bisa kalian dapatkan di www.dasacipta.com atau bisa WA ke Kak Jo di 081249692679. Atau jika kalian berada di Solo, bisa banget mampir ke Outlet Dasmed. Di sana, kalian akan dipandu untuk pemilihan alat sesuai kadar gula Anda, serta dipandu penggunaan alatnya sampai bisa, dan berkonsultasi sepuasnya secara gratis. Easy to use, and see you next time!